Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Jadi kita dapat bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjalankan kegiatan belajar mengajar seperti biasanya. Sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar, kita berdoa terlebih dahulu untuk kelasnya. Silakan memimpin doa. Baca berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbir khalil sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Wajib beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dobrak. Oke, baik. Sudah selesai. Silakan lihat kanan kirinya. Perhatian apakah ada siapa di sekelilingnya. Oke, tidak ada ya. Oke, baik. Lihat kanan kiri kalian. Apakah ada teman yang tidak masuk pada pagi hari ini? Lihat semua ya. Oke. Bapak akan mengecek kehadiran siswa terlebih dahulu. Yang pertama Afri Pratama, Azi Ilham Dwi, Aziz Nur Rahman, Ainuru Ar-Rosida, Aura Azhara, Asifa Nurjana, Bunga Citra, Asma Rosalida, Asbian Putra, Ira Rahmawati, Iis Ariska, Iqbal Rahman Ahmad, Mona Lisa, Naira Arita, Muhammad Sifal Zakwan, Muhammad Rega Mahar Mahendra, Muhammad Rizky Pratama, Muhammad Fadri, Muhammad Kafiz Ramadan, Najwa Aurelia, Nakias Robi Aditya, Renaldo, Elandi, Romi, Salsabila, Satria Wijaya, Nakia, Najril, Abi, Muhammad Fajar. Oke, ada semua ya. Oke, baik. Untuk materi pada pagi hari ini, Bapak akan menjelaskan tentang hidup sehat dan bersih di rumah. Ada yang tahu apa contohnya hidup sehat? Ada
Ya dong. Baik ya, kita setiap manusia kita harus hidup sehat. Ya. Dimanapun itu berada, kita harus melakukan hidup sehat. Hidup sehat dan bersih di rumah. Tentu kita harus sehat dari segi tempat tinggal kita, ya, pakaian kita, cara pola makan kita itu harus terjaga. Biar apa? Biar kesehatan kita sempurna. Bapak akan bahas pertama yaitu tentang hidup sehat dan bersih di rumah, tentang bahasa Indonesia. Untuk kita tahu ya, hidup sehat dan bersih itu kita tahu semua. Terus di dalam bahasa Indonesia, cara penulisan kita harus tepat, ya, harus tepat. Menulis cerita narasi sederhana tentang kegiatan lingkungan. Apa biasanya kegiatan lingkungan yang sering kita lakukan? Apa? Oke, terus membersihkan lingkungan. Membersihkan lingkungan. Oke. Cerita narasi. Ya, dalam bahasa Indonesia kita harus menulis kosakata yang tepat, yaitu sebagai contoh cerita narasi di lingkungan sekitar. Ya, di lingkungan sekitar. Apa biasanya cerita? Kita kan pasti ada cerita nih di lingkungan rumah dulu. Kita membuat
membuat cerita narasi di lingkungan rumah, di lingkungan sekitar. Apa? Ada yang tahu cerita narasi? Tidak tahu. Hah? Ada yang tahu? Tidak tahu. Oke, baik. Cerita narasi di lingkungan sekitar bisa kita perhatikan di buku paket kita di halaman 151. Di situ ada cerita pendek tentang kisah seorang seniman pejuang menghijaukan Wonogiri. Nah, di situ kita bisa melihat cara penulisan kosakata yang tepat. Ya, bisa kalian perhatikan di buku tema kalian cara penulisan kosakata yang tepat. Tuh ya. Mbak Sariman adalah pahlawan penghijauan di Desa Geneng, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Selama kurang lebih 20 tahun terakhir, ia mendedikasikan hidupnya untuk menanam ribuan bibit pohon di Bukit Gersang dan seluas sekitar lebih 250 hektar dekat tempat tinggalnya. Ya, di situ sudah benar cara penulisan kalimat narasinya. Ya. Awal penulisan itu menggunakan huruf kapital. Ya. Sama seperti di sini. Hidup sehat, ya. Hidup sehat dan bersih. Ya. Setiap awal penulisan itu ada huruf kapital, ya, diharuskan menggunakan huruf kapital. So, kalau dia sedikit, kalau dia panjang, cukup di awal ini saja, cukup di awal pertama kali penulisan. Ya. Terus kita perlu memahami hidup sehat dan bersih di rumah. Aturan-aturan di rumah itu kan ada pasti ada kan? Ya, baik pun itu di rumah, ya. Aturan baik di rumah maupun di sekolah. Apa saja aturan-aturan yang ada di rumah? Nih, di rumah kalian masing-masing pasti mempunyai aturan kan? Ya, pasti mempunyai aturan, larangan, ya, supaya kalian bisa terdidik, bisa tahu. Ya, apa saja aturan-aturan yang ada di rumah? Mencuci tangan sebelum makan. Mencuci tangan Sebelum makan. sebelum makan. Ya, mencuci tangan sebelum makan. Terus ada lagi? Membersihkan lingkungan sekitar. Membersihkan lingkungan. Ya, ini termasuk dalam hidup sehat. Apa? Bagaimana cara kita supaya hidup kita itu sehat? Jadi kita harus membersihkan lingkungan sekitar. Biar apa? Biar tidak ada penyakit yang merusak ekosistem tumbuhan misal. Terus diri kita sendiri, ya, tidak menyebabkan
sakit. Terus bersih. Hidup sehat sudah, sekarang bersih. Bagaimana cara kita bisa melakukan hidup bersih dengan cara mencuci tangan sebelum makan. Ya, kita wajib mencuci tangan. Kita tidak tahu dari main, ya, bisa main dari main tanah ataupun intinya bermainnya di situ kotor. Walaupun tidak kotor juga kita harus cuci tangan. Biar apa? Menghindari dari bakteri-bakteri yang menempel di tangan kita. Ya. Terus sila keberapa? Ya, sila keberapa yang mendapatkan hidup sehat dan bersih? Sila keempat. Apa bunyinya sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ya, berarti sila keempat. Sila pertama itu termasuk hidup sehat dan bersih tidak? Ketuhanan yang Maha Esa. Hah? Tidak. Berarti kalian kalau sholat badan kotor, bajunya kotor, tidak dibersihkan terlebih dahulu. Harus dibersihkan, ya, harus dibersihkan. Karena di setiap kita melaksanakan kegiatan sholat, kita harus bersih dari badan kita. Oke ya. Di setiap melaksanakan sholat kita harus bersih dari pakaian, ya. Kita harus bersih, tidak boleh pakaian kita kotor. Itu tidak boleh. Ya. Tuh. Terus masuk kita hidup sehat dan bersih, masuk ke matematika. Nih. Seperti ruangan ini. Ya, kita melihat sekeliling ruangan. Nih. Bentuk apa? Apa? Kubus. Ya, berbentuk kubus. Nah, di sini kita harus memperhatikan sudut dan sisi. Tahu sisi? Di mana letaknya sisi? Kanan, kiri, atas, bawah. Ini yang dinamakan sisi. Sudah itu sudut. Ada yang tahu di mana letaknya sudut? Ini 1, 2, 3, 4. Ya. Baik. Apakah dari di sini anak-anak sudah paham? Oke, insyaallah Pak. Baik, Bapak akan membagikan soal. Nanti kalian kerjakan. Tolong dibagikan. Oke, baik, silakan kalian kerjakan.
Apabila mana ada yang kurang paham, silakan tanyakan. Oke, sudah selesai? Baik, silakan kumpulkan ke depan. Oke, sudah dikumpul semua ya? Untuk PR di rumah, silakan kalian buka di halaman 152. Ya, di situ ada sebab dan akibat. Berarti kalian harus baca dulu cerita di halaman 150. Di situ ada kegiatan setelah membaca. Tuliskan apa saja masalah lingkungan yang terdapat pada teks. Ya. Pak Sadiman, penjual penghijauan Wonogiri, gunakan tabel di bawah ini untuk merumuskan sebab, akibat, dan masalah. Nah, di situ ada dua tabel, sebab dan akibat. Di situ sudah ada contohnya adanya penebangan liar. Sebabnya adanya penebangan liar sehingga bukit tersebut gersang. Akibatnya hutan menjadi gundul. Nah, itu sudah ada contohnya di situ. Nah, di rumah silahkan kalian kerjakan untuk PR ya. Oke, pelajaran kita cukup sampai di sini. Apa saja yang telah kita pelajari tadi? Apa tentang hidup sehat dan bersih ya, selalu menjaga kebersihan, mencuci tangan sebelum makan, membersihkan lingkungan sekitar. Apakah ada pendapat lain dari yang Bapak sampaikan tadi? Nanti sudah paham ya? Baik, pelajaran kita sudah selesai. Dilanjutkan untuk pertemuan yang akan datang. Semoga kita selalu disehatkan. Apa yang diberikan pelajaran oleh Bapak Ibu Guru terus bermanfaat bagi kita. Ya. Oke. Untuk mengakhiri pelajaran, silakan tutup kelas untuk Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Baik, Pak Akhiri, apabila mana